Oke, halo selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Wiwi Yulianti akan membawakan ataupun juga akan memberikan mata kuliah bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya? Oke. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu saat sekarang ini memang sangat dibutuhkan ya, walaupun memang ada beberapa pesaing yaitu bahasa Inggris. Jadi kita berharap mahasiswa masih cinta dengan bahasa Indonesia. Kalau orang bilang bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah, kalau kita mau mempelajari dan konsentrasi di situ pasti bisa. Hanya masalah titik, koma itu kadang membuat kita ribet juga ya. Apalagi pada saat kita menulis karya ilmiah, artikel atau skripsi tugas akhir. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita berharap bahasa Indonesia kita ajarkan di semester 4. Jadi mata kuliah bahasa Indonesia ini nanti diharapkan mahasiswa bisa mencapai pembelajaran mata kuliah. Ini diharapkan agar mahasiswa nantinya itu dapat mengetahui proses penalaran ilmiah khususnya dalam mendasari pemilihan diksi atau pilihan kata yang tepat, kemudian pembuatan kalimat efektif, pembuatan paragraf serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah, baik itu artikel, makalah, tugas akhir ataupun juga skripsi. Tentu saja diharapkan mahasiswa akan mampu mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut dengan baik dan benar. Kemudian deskripsi mata kuliah bahasa Indonesia ini menekankan pada kemampuan menulis bahasa Indonesia, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan untuk menulis dan sekaligus menghasilkan karya ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dengan jumlah SKS 2 SKS kita berharap mahasiswa mendapatkan bekal terutama dalam hal penulisan bahasa Indonesia di dalam penulisan karya ilmiah. Adapun pertemuan-pertemuan nanti ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan yang pertama kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, fungsi dan juga kedudukan bahasa Indonesia serta aneka ragam bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian di minggu kedua kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan tentang pilihan kata dan juga tata bentukan kata dalam bahasa Indonesia, karena bagaimanapun juga sebuah kalimat itu terbentuk dari kata-kata. Kemudian di pertemuan ketiga kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan tentang bentuk kata. Di pertemuan yang keempat kita berharap juga mahasiswa mampu menjelaskan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Adapun di pertemuan yang kelima kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia sekaligus juga bisa menggunakan kalimat efektif di dalam karya-karya ilmiahnya. Adapun pertemuan yang ke-6 dan ke-7 kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan gagasan dan juga ide pokok dalam paragraf. Kita berbicara tentang paragraf ya di pertemuan yang ke-6 dan ke-7. Ini sampai ke bagaimana kita memilih topik, bagaimana kita mengembangkan topik kalimat hingga pada akhirnya topik kalimat itu bisa kita manfaatkan sebagai judul tugas akhir, judul makalah, judul skripsi atau judul artikel. Di pertemuan yang ke-8 kita ada UTS, ujian tengah semester, dan setelah UTS kita berharap di pertemuan yang ke-9 itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan juga menerapkan tentang pengembangan ide paragraf dalam penulisan. Di pertemuan yang ke-10 kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menerapkan penulisan berdasarkan macam-macam paragraf dalam kerangka karya ilmiah. Dan di pertemuan yang ke-11 dan 12 kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menerapkan tahapan penyusunan karya ilmiah. Di pertemuan yang ke-13 harapan kita mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menerapkan tata tulis karya ilmiah dalam penulisan. Dan di pertemuan yang ke-14 serta 15 mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil karya ilmiah, baik itu jurnal ataupun juga makalah. Dan di pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-16 kita ada ujian akhir semester. Kemudian untuk komponen penilaian ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama kita nilai dari tugas-tugas yang nanti akan saya berikan, itu bisa kita berikan di sela-sela
pertemuan kita. Kemudian ada mini quiz, ada keaktifan dan juga presensi. Jadi kalau misalnya mahasiswa ada yang tidak bisa mengikuti daring yang kita berikan, mahasiswa bisa menghubungi untuk minta izin. Dan yang keempat yaitu komponen penilaian dari ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.